Itu ada tim terpadu dari provinsi yang melibatkan DLH provinsi, pertambangan, perizinan, Satpol PP provinsi, dan beberapa OPD untuk melakukan penertiban terhadap kondisi kota di Kota Ternate ini, Galian C. Nah, hasil pengawasan mereka melakukan rekomendasi. Nah, rekomendasi itu ada beberapa poin yang mereka telurkan. Yang pertama, ada 6 titik lokasi penambangan Galian C yang dipertimbangkan, yang dapat dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan material Galian C. Begini, karena pemerintah kota itu akan melakukan substitusi material. Kenapa? Karena lokasi di kota ini tidak ada kawasan pertambangan. Nah, oleh sebab itu, pemerintah kota melakukan substitusi material, yaitu sludge nickel dari Harita, bawa ke Ternate sebagai pengganti material ini. Itu ke sana, ke depan ya. Nah, mau menuju ke sana kan ada kekosongan ini. Nah, dengan pertimbangan kerentanan bencana, pertimbangan lingkungan, pertimbangan sosial, maka tim terpadu itu membuat 2 keputusan. Yang pertama itu yang tadi saya sebut, ada 6 titik lokasi penambangan yang bisa dipertimbangkan untuk mengisi sebelum substitusi material ini berlaku, gitu loh. Nah, yaitu pertama Frans Tendean punya sana ya, itu masih dipertimbangkan. Yang kedua Haji Ahmad Kamaludin Atika. Yang ketiga A Kusuma Yuda, CV Adikarya Mandiri. Yang keempat Fikram Malik. Yang kelima Indo, tapi yang lokasi darah. Yang lokasi darah yang waktu kita turun. Yang keenam Ono, tapi sudah selesai. Pak Ono yang ini. Nah, itu sudah selesai. Jadi yang dari poin pertama ini 6 titik itu hanya 4, ya kan? Karena Pak Indo punya sudah selesai yang darah ya. Nah, yang ini yang ada pakai izin semua ini. Nah, kemudian yang harus ditutup ya, itu diantaranya di Ternate Selatan, Hamka, Kalumata. Yang kedua Amir Hoda di Kalumata. Yang ketiga Nanto di Takome. Ya, yang keempat Umbran Rakel di Tobololo. Ya, yang kelima Sunanto di Sulamadaha. Dan keenam Ardo N. Ah, itu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, kami DLH, ya kita DLH ini hanya melihat dari sisi izin dan sisi pengawasan. Karena ini begini, ini kan ini izin pemerataan lahan, ya kan? Izin pemerataan lahan yang untuk pemukiman, ya kan? Nah, ini ekses yang lain ini. Sebenarnya ekses ini kita tidak masuk, kami tidak masuk. Ya, kami tidak masuk. Yang kami masuk itu izin dan kerusakan lingkungan. Nah, dari poin dan tim terpadu provinsi itu karena itu tadi, kerentanan longsor, run off airnya meningkat, kemudian tingkat kelongsoran yang tinggi. Nah, itu yang dipertimbangkan. Nah, yang ini itu masih dipertimbangkan untuk sampai 2026 akhir, sambil menunggu substitusi material. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi ini terbatas loh, ini terbatas. Yang selatan sudah tidak ada, galian lagi. Mau izin pun tidak bisa. Kalaupun izin pemerataan lahan hanya mungkin ya sekitar 200 meter persegi, dan itu pasti itu 3 bulan selesai. Iya kan? Nah, jadi sudah ini problem ini kan sangat rumit di kota ini. Di satu sisi pemerataan lahan, di satu sisi aktivitas galian kan begitu yang terjadi. Nah, biar dapat titik temu, ya kan, ini kita cari win-win solution. Jadi lingkungan tidak rusak, kebutuhan material bisa berjalan, ya kan. Nah, kemudian mengisi kekosongan ini bisa tidak ada konflik krisis bahan sipil, itu aja. Nah, saya kesini ya kan dengan informasi yang ada ini setelah meletak. Nah, ini harus kita cari DP solusi. Apakah dari hasil aktivitas atau gempa bumi atau alat berat? Nah, itu yang harus kita pertimbangkan.
kalaupun ini adalah asumsi kalau ini akibat dari alat berat, ya kan, ya duduk satu meja kita cari DP. Di satu meja, ya kan, yang tidak merugikan sepihak ini juga tidak ke yang bapak yang rumahnya, ya kan. Intinya dialog lah. Kalau saya itu intinya dialog. Kalau tidak ada dialog, sama-sama merasa benar. Tapi kalau ada dialog, sama-sama tidak menang, tidak kalah, tapi ada solusi. Saya kira begitu. Nah, saya mau tanya di Pak Into. Siap. Yang ini setahu saya, ya kan, itu belum ada izin ya. Iya. Nah, itu juga yang saya pantau dengan tim terpadu itu yang di sana itu. Dan kita lihat kondisinya itu masih oke dan tidak membahayakan masyarakat, maka itu yang direkomendasi bisa pertimbangkan. Sama yang ini, Pak Fikram sama Pak Wono, cuma sudah selesai. Pak Wono punya, cuma ini hampir selesai ya. Tinggal berapa ratus meter persegi. Nah, intinya di situ. Saya masuk sedikit. Ya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kadip, Pak Syarif, sama Pak Camat, Pak Lurah, seluruh ekonom yang hadir pada kesempatan ini. Menimbang tadi apa yang Bapak sampaikan, menurut saya di situ ada bahasa penambangan ya, yang tadi Pak Wali sempat atau rekomendasi tadi yang disampaikan penambangan. Kalau nomenklatur penambangan ini agak rumit. Ya, betul. Ya kan, agak rumit. Karena penambangan. Gitu. Terus di dalam dokumen RTLH maupun RTRW jelas bahwa Kota Ternate bukan salah satu wilayah penambangan. Betul. Oke. Masuk pada konteks galian C, barang ini kami advokasi di tahun 2020, waktu itu masih Kadis Tomoponto. Betul. Nah, kesepakatan bersama DPR waktu itu dipimpin dan juga ada Ibu Nurila Lasari waktu itu. Aktivitas galian C itu tidak bisa proses penggaliannya tidak bisa vertikal seperti ini. Iya, betul. Nah, itu fungsi pengawasan DLH dipertanyakan di situ. Kemudian yang kedua, pasca penambangan jelas tadi ada beberapa aktivitas tambang yang memang betul-betul sudah dihentikan dan masih ada yang masih dalam tahapan pengkajian ataupun dalam tahapan melihat juknis teknisnya gitu. Tapi bisa dari Dinas DLH lihat bahwa pasca tambang tidak ada sama sekali rehabilitas ataupun itikat baik dari pemilik galian C. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita jelas-jelas tahu bahwa izin pemerataan lahan ya, ada diktum 1 sampai diktum 5 kalau tidak salah. Itu sudah jelas di situ. Diktum 3, seluruh material itu tidak bisa diperjualbelikan. Ya kan? Sementara kita tidak bisa menutup mata bahwa yang terjadi saat ini adalah proses ekonomi berjalan. Nah, sudah, kalau kita berbicara mengenai aktivitas galian C itu sangat kompleks. Betul. Kenapa? Sejauh ini ketika ada pemboikotan atau ada pun kritisi mengenai aktivitas galian C, bukan lagi antara orang yang mengkritisi dengan pemilik galian C, tapi diperhadapkan dengan ibu-ibu atau orang yang mencari asas manfaat di sini. Nah, sehingga mencari titik temu tidak bisa mengenai bagaimana tanggung jawab mereka terhadap bentang alam. Ini satu. Kemudian bagaimana tanggung jawab mereka terhadap lingkungan yang ada. Aktivitas ini kan abu, apalagi musim kemarau sampai mentoknya di bulan Agustus ini. Nah, tentu ini sangat berdampak gitu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai asas manfaat, jelas bahwa masyarakat di sini ya, masyarakat di sini ini kan mata pencariannya ini. Mereka memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dengan bekerja di sini. Tidak bisa terlepas juga. Gitu. Nah, terus kalau kita bisa lihat ini ada aktivitas galian C yang membiarkan bentang alam tingkat elevasinya sampai 50 meter. Dan perlu Bapak tahu bahwa saya mengukur luas area galian C di Kelurahan Tobololo 5 hektar dengan tingkat elevasi 50 meter dari permukaan laut. Nah, Rua, Bapak tahu sendiri kejadiannya, tidak ada aktivitas galian C, tapi dia berdampak bahkan menimbulkan korban yang sangat besar. Ini kalau dilihat dari bentang alam, ini merupakan salah satu aliran kali mati yang ada di Kelurahan Tobololo. Tentu tidak bisa melepaskan bahwa
tidak bisa langsung kasih berhenti, tidak bisa langsung kasih masyarakat ini terbisa. Memang kompleks, makanya saya bilang kompleks. Itu makanya kehadiran di sini lagi-lagi ketika aktivitas ini berjalan, terkesan pemerintah kelurahan maupun pemerintah kecamatan membiarkan proses ini, sedangkan mereka tidak punya akses kuasa terhadap proses aktivitas GLNC. Nah, sehingga penting juga DLH, karena saya cukup mengkritisi ini karena saya ikut advokasi dari Kalumata sampai dengan yang ada di Kelurahan Tobolol Ternate Barat, itu tidak ada satu fungsi pengawasan dari DLH yang betul-betul getol di situ. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini dari Dinas DLH harus memberikan pernyataan yang ketat ataupun memberikan penegasan yang kuat terhadap pemilik-pemilik aktivitas GLNC pasca tambang. Ya. Kenapa pasca tambang? Pak Kabid bisa lihat. Pak Kabid sendiri menunjukkan bahwa di situ adalah proses GLNC yang sudah selesai. Tapi ini bisa pidana loh Pak Kabid. Ya kan? Yang Ono ya. Ya. Begitupun beberapa lokasi yang sudah tidak beroperasi. Karena di aturan pemerataan lahan kan seperti itu. Nah, makanya duduk berembuk di sini kita berbicara pasca tambang. Gitu. Kita tidak bisa melepas betul tompe mama-mama dan tompe keluarga di sini do mencari makan di sini terada. Ton tidak bisa. Nah, satu lagi yang saya pengen tekankan ke Dinas DLH. Yang pertama, ketika aktivitas GLNC, tolong bahwa pemilik GLNC jangan melibatkan masyarakat dalam proses berembuk atau mediasi dengan pemerintah atau stakeholder. Karena apa? Ini dibenturkan gitu. Kenapa dibenturkan? Begini, setelah Pak Kabid hadir di sini, itu Pak Kabid pulang. Tapi orang pemangku kebijakan dan stakeholder di sini akan berhadapan terus dan bersosial dengan masyarakat di sini. Timbul kecemburuan sosial, timbul konflik sosial yang ada di sini. Nah, akhirnya apa? Masyarakat yang ada di sini seharusnya berkeluarga, masyarakat di sini kerukunannya terjamin, retak. Itu. Sehingga penting sekali bahwa ketika ada aktivitas galian C dan ada konflik, tolong pemilik galian C jangan libatkan masyarakat yang notabene-nya dorang mencari untung dan mencari hidup di sini untuk diperhadapkan stakeholder yang ada. Itu tugas mereka. Mereka dijamin di undang-undang, bahkan kalau berbicara mengenai izin pemerataan lahan sudah jelas di situ diktum 1 sampai diktum 5. Begitupun berbicara mengenai penambangan, tidak ada izin penambangan. Clear di situ. Mungkin terima kasih. Saya tanggapi Ya, saja. terima kasih. Jadi memang ini Ciplong, saya setuju sekali. Nah itu pikiran saya begitu. Sama dengan adik. Makanya ini adik ini jam terbangnya sudah tinggi sekali. Ya itu di soal advokasi. Jadi begini. Nah untuk menghadapi problem-problem kita orang batasin. Ini dibatasin loh 2026 akhir. Nah kemudian pasca penambangan nanti DLH akan awasi untuk bikin terasering sehingga tidak ada potensi untuk longsor. Yang pertama itu. Apa jaminannya, Pak? Kita dampingin langsung, turun lapangan. Kita turun lapangan. Dan di dalam SPPL itu kan tertulis jelas. Nah, dia harus bikin ini. Nah, di pasca penambangan ini kita paksa. Karena ini dokumen negara itu. Ya. Ya, itu dokumen negara. Nah, yang kedua, memang kita kelabakan. Kami DLH kelabakan karena perizinan sekarang lewat OSS. Itu loh, lewat OSS. Ini di dalam kota saja ada beberapa izin yang dibikin di Jakarta Ya, lewat jelas komputer. dari Kementerian OSS. Iya, OSS. Bagaimana caranya mereka menggunakan OSS untuk mengambil pinjaman ke bank Betul. untuk melakukan aktivitas ini. Nah. Saya advokasi sampai ke situ. Betul. Saya panggil siapa? Saya nama Rian. Nah, saya sepakat dengan Rian. Jadi memang, ya kan, kita orang ini harus punya sense ya, punya sense untuk problem-problem lingkungan ini. Tadi saya tangkap satu lagi tuh apa? Saya lupa ini. Ada tata ruang. Ya, betul. Memang di kota ini tidak ada RT RW untuk pertambangan. Itu satu sutradara. Yang kedua, kalaupun ada, ini kan ada revisi ya. Kalaupun ada, ini kota kecil. Dia bertentangan lagi dengan undang-undang kepulauan itu. Ya. Bahwa di namanya Jadi pulau P3K. kecil, ya itu benar. Tidak bisa ada penambangan. Kalaupun ada penambangan 50.000 hektar, ada kata-kata kan? Iya kan? Ya. Rata-rata yang model itu. Jadi sudah begini. Ini kita orang problem sudah. Problem pemerintah ya problem masyarakat juga tuh. Jadi yang ada seperti ini ya tuh kita tertibkan. Nah, saya sebagai DLH yang Pak Into ini ya kan. Nah, ini kita tertibkan dulu. Yang ada di muka ini
dari administrasi salah nih. Benar ya Pak Into ya? Benar kata Pak Into? Ya dia Pak Into bilang iya. Berarti Pak Into setuju toh? Yang ada administrasi saja kita hadapi DP problem ini, ada goncangan ya kan? Ya apalagi yang tidak ada administrasi. Nah jadi Kak saya ya, ini biar terstruktur ya. Saya kemari secara administrasi kita selesaikan, kemudian secara dampak kita rembuk. Siapa yang sumber dampak ya harus rembuk. Ya, Ibu. Nah. Jadi biaya ekologis tidak bisa ditukar dengan uang, tidak bisa. Biaya sosial itu tidak bisa ditukar dengan uang. Orang nyaman, orang tidak berkonflik itu mahal sekali tidak bisa ditukar dengan uang. Ya itu kan tadi saya bilang ketika aktivitas ini pihak kelurahan maupun pihak kecamatan itu selalu diperhadapkan dengan konflik horizontal antara masyarakat. Nah, kalau kita berbicara tadi mengenai apa yang disampaikan oleh dari Dinas LH bahwa kita identifikasi apakah rumah ini retak akibat aktivitas GLNC, gempa dan sebagainya, itu sudah terjadi di tahun 2020. Rumah atas nama Pak Hasan itu retak. Jadi itu saja radiusnya sekitar dari sini saya hitung sampai ke situ itu sekitar 150 meter. Bagaimana kalau rumah ini yang berada di tengah-tengah? Mereka sudah fix bahwa ini adalah akibat dari aktivitas galian C. Ya kalau saat ini kalau yang yang dititik beratkan hanya pada salah satu pemilik galian C, maka saya pikir aktivitas ini berjalan secara kolektif. Begitu. Semuanya. Jadi jangan kita ke belakang Rian ya. Ini Pak Camat. Pak Camat ini tidak tahu salah, tidak salah. Dan Pak Lurah juga sana punya pikiran sama dengan saya juga. Pokoknya terbisa ya kan. Jangan merusak lah ini Tobololo menurut pikiran Pak Lurah kan. Pak Camat juga demikian. Pak Camat tarik keluar izin, Pak Camat izinnya sekarang di satu pintu. Itu saya sepakat dengan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, yang ada ini problem ini kita selesaikan bagaimana? Ini pertanyaannya. Ini beliau ketua rumah silakan ketua rumah. Satu rumah ini dia retak bang. Saya cuma paling gitu saya ganti rugi. Tapi satu dong perbaiki satu rumah. Itu retak yang di belakang sana termasuk juga itu yang di belakang Basar itu pertama kali yang di sini itu banjir. Banjir kemari masuk sini. Banjir. Oh banjir Itu begitu apa nama? Tekdam. Itu dia pas di longsor banjir. Ternyata di belakang sentak itu rumah di belakang. Itu selama itu. Nah, kemarin kalian yang baru lagi retak banyak. Kalau itu getaran itu satu rumah ini retak. Cuma minta ganti rugi. Jadi sebelum masuk ke situ begini, ini pemerintah kota tidak akan biarkan ini. Kita tidak akan biarkan. Kita bukan tidur-tidur aja pungkas tinggal aja dia berjalan secara natural, tidak. Itu yang saya bilang tadi, substitusi materi itu jawaban. Jadi Pak Wali sudah kasih keluar, bahkan sudah PKS. Pak Wali sangat konsen ini yang begini-begini. Nah, jadi beliau bilang dengan substitusi material tidak berarti ini kehilangan pekerjaan. Nanti mama-mama di sini jadi reseller. Ya itu ya. Jadi bisa dorong material di situ bawa ke sini baru dong jual atau dong ibu cip bisa ambil material tapi terukur secara ekonomis. Nah itu. Nah jadi begini sudah. Ini sudah apa itu titik temu atau sistemnya mungkin ya bisa kerja di sini ya atau bisa kasih duit per bulan berapa ya kan? Atau perbaiki kan ada opsi ya yang sudah tak ini belum perbaiki atau nah mestinya seluruh penambang ini yang harus berkumpul sebagai penyebab gitu loh terlebih satu ya karena Pak Into mana Pak Into Om Into ini ada beberapa pemilik GLNC di Tobololo dan penting sekali bahwa Pak dari Dinas LH ini harus panggil semua. Itu salah satu aktivitas terbaru yang ada ada lagi di mana? Nah ini makanya saya pertanyakan fungsi pengawasannya di situ. Saya selapor Gitu. ada masyarakat pikir luang saya selapor di Om Into di sini ya? Iya. Itulah kenapa saya pertanyakan fungsi pengawasan bahwa ada pembukaan lahan baru di belakang kantor camat dan aktivitasnya mengganggu. Oh begitu.
Oh, berarti dong pengawasan ya, dong Pak Budi kan pengawasan. Iya. Nah, kalau saya suka kerusakan baru saya masuk. Nah, kayaknya Saya pasca pernah- tambang ini pasca tambang ini yang memang betul-betul harus difokuskan. Betul. Jadi mungkin saya tadi Silakan. jelaskan ya tadi penjelasan dari Pak Kabit tadi terkait hal teknis untuk semua tahu bahwa orang ini melakukan bagaimana tadi kan ada izin pemerataan secara